contoh yang harus kita jadikan suri toladan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini banyak generasi kita yang kurang mengenal nabinya. Kenapa? Karena mereka lebih condong melihat atau mencontoh public figure. Mereka mencontoh pemain-pemain sepak bola yang top. Mereka mencontoh artis-artis yang tenar dan segala macam diambil contoh oleh mereka, sehingga mereka tidak mengambil contoh dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqti wa hin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan semua bentuk larangan darinya. Mempertinggi frekuensi iman, meningkatkan kualitas amal, dan kita hiasi hidup kita ini dengan akhlakul karimah, di mana dengan itu semua kita akan menjadi manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah tidak pandang seberapa banyak harta yang kita punyai. Allah tidak pandang seberapa tinggi jabatan yang kita miliki. Allah juga tidak melihat seberapa gagahnya kita ketika hidup di dunia. Tapi yang punya kemuliaan di sisi Allah nantinya bukan itu semua, melainkan siapa yang paling bertakwa ketika semasa hidup di dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup menarik perjalanan keberagamaan di Indonesia saat ini. Ketika seorang Habib Rizik Syihab menggelontorkan sebuah slogan revolusi akhlak yang ternyata banyak sekali tantangan dan rintangan yang dihadapi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam harusnya kita mendukung program ini untuk menjadikan negara Indonesia ke arah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menuju negara Indonesia yang berakhlakul karimah, yang mulia dan mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik, Allah akan menurunkan rahmatnya buat kita semua. Ada satu kisah ketika seorang pelacur ingin minum, kemudian
datang seekor anjing yang sedang kehausan. Lalu diambillah air dengan sepatu yang dia miliki untuk diberikan kepada anjing tersebut. Lalu diminumlah air itu oleh anjing sehingga anjing tersebut tidak kehausan lagi. Hal yang demikian ini membawakan seorang pelacur mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berpikir panjang, bukan berpikir pendek. Karena apa? Masa kita bukan hanya di dunia. Kita masih mengalami berbagai masa panjang lagi setelah dunia ini. Ada alam kubur, ada padang mahsyar, ada mizan, ada sirat, bahkan nanti yang terakhir adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan panjang itulah yang harus kita persiapkan dari sekarang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerapkan akhlak-akhlak yang mulia, bukan berarti dia tidak mendapatkan halangan dan rintangan. Ketika dia berada di Makkahul Mukarramah, tantangannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan ajaran yang berbeda dengan kafir Quraisy. Namun ketika dia berada di Madinatul Munawwarah, maka muncul kelompok-kelompok yang kita kenal dengan istilah kelompok munafikin. Wa idza laqul ladzina amanu minkum qalu amanna. Orang-orang yang ketika berada di depan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali kepada kelompok mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami ini dari golongan kamu semua. Apa yang kami lakukan di hadapan orang-orang yang beriman hanyalah untuk memperolok-olok saja. Maka tidak heran ketika nanti revolusi akhlak berjalan di negeri ini, akan muncul orang-orang yang berlaku seperti orang-orang yang munafik. Bagaimana caranya supaya revolusi akhlak ini berjalan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah contoh yang harus kita jadikan suri tauladan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini banyak generasi kita yang kurang mengenal nabinya. Kenapa? Karena mereka lebih condong melihat atau mencontoh public figure. Mereka mencontoh pemain-pemain sepak bola yang top. Mereka mencontoh artis-artis yang tenar dan segala macam diambil contoh oleh mereka, sehingga mereka tidak mengambil contoh dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi 14 abad yang lalu pernah bersabda, "Allimu auladakum bisalati khisalin." Ajarkan anak-anakmu dengan 3 hal, 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabiyyikum, cinta kepada nabinya. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar tahu silsilah keturunannya, tapi bagaimana dengan rasa cintanya dia mengikuti akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hubbi ala baitihi, cintai keturunan-keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa keturunan-keturunan Nabi? Ada 2 keturunan Nabi. Yang pertama, keturunan yang merupakan sedarah dengan beliau, yang kita kenal dengan para habaib. Yang kedua, para ulama, karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Dengan kita cinta kepada ulama, maka kita mengenal siapa nabi kita dan siapa Tuhan kita. Dan yang ketiga, kita ajarkan dengan tilawatil Quran,
ajarkan anak-anak kita dengan membaca Al-Quran. Jadi ketika kita ingin mensukseskan program ini, jauhkan anak-anak kita daripada hal-hal yang membuat mereka mengikuti tata cara kehidupannya. Dengan cara perkenalkan tata cara kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bagaimana caranya? Kita harus menjadikan contoh tauladan di keluarga kita. Kalau yang muda-muda, contoh tauladan pada kawan-kawannya. Yang sudah berkeluarga, contoh tauladan di keluarganya. Ketika seorang ayah berbicara dengan kalimat-kalimat yang baik, maka yakinlah anak-anaknya akan berbicara dengan kalimat-kalimat yang baik. Kalau seorang ayah santun kepada istri dan anaknya, yakinlah anak-anaknya pun akan berlaku santun. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan contoh yang terbaik bagi keluarganya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya. Sebaik-baik kita adalah yang terbaik bagi keluarga kita. Kita masukkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, mulai dari diri sendiri. Kalau kita tidak mau memulai, maka tidak akan pernah terjadi. Mencontoh akhlak Rasulullah tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak akan pernah memulai. Perasaan malu, perasaan takut wajar karena kita baru memulai. Tapi ketika itu sudah kita lakukan, insya Allah maka perjalanan ke depannya akan lebih baik lagi. Ingat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, Aisyah ketika ditanya oleh sahabat tentang Rasulullah, akhlak Rasulullah, maka Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka jadikan Al-Quran ini sebagai pegangan kita. Selain hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran menjadi pegangan kita dalam mensukseskan revolusi mental, revolusi akhlak yang sekarang harus kita jalani. Jangan sampai Indonesia yang sekarang banyak yang korup semakin korup, banyak yang takut semakin takut, perbandingan antara yang kaya dan yang miskin semakin dalam. Kenapa? Itulah akibat revolusi mental yang sekarang digadang-gadang oleh pemerintah kita. Tidak ada pembelajarannya, tidak ada pegangannya, tapi revolusi akhlak ada pegangannya, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya agar bisa mengubah diri kita lebih baik lagi ke depan. Karena kita akan mulia di sisi Allah kalau kita mau memuliakan diri kita. Tapi kita akan hina di sisi Allah kalau kita jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainum binazar wa udhunum bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhara minha wa ma batan wa hafidhu ala at-ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati kursi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma warada 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qada bihaqqi wa kanu bihi ya'dilun sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sayyidi ashabi nabika ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wassalu min fadli utikum wa la dzikrallahi akbar tsumma aqimis salat